Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Pada kesempatan kali ini kita akan berlatih untuk mengerjakan soal persuasi ya, teks persuasi. Sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa teks persuasi adalah teks yang bertujuan untuk mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu melalui perintah atau bujukan. Teks persuasi ini juga bisa digunakan untuk mempromosikan suatu produk, seperti produk makanan atau minuman atau jasa layanan pengiriman barang atau jasa yang lainnya. Kamu dapat menemukan teks persuasi digunakan dalam sebuah poster atau iklan sebuah produk tertentu ya. Kalau kalian lihat di televisi banyak iklan ya, ataupun kalau kalian lihat di koran ada iklan berbentuk poster atau iklan baris yang semuanya mengajak atau membujuk untuk membeli barang atau produk yang ditawarkan. Baik, sebelum kita berlatih untuk mengerjakan soal persuasi, kita ulangi dulu ya materinya. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa teks persuasi untuk melakukan sesuatu melalui perintah atau bujukan. Ya, kemudian struktur teks persuasi itu ada 4. Yang pertama adalah pengenalan isu, yang kedua rangkaian argumen, yang ketiga pernyataan ajakan, dan yang keempat penegasan kembali. Apa yang dimaksud dengan pengenalan isu? Pengenalan isu adalah penyampaian masalah. Apa masalahnya dalam tulisan ini yang akan dibicarakan di dalam tulisan? Kemudian rangkaian argumen itu yang dimaksud adalah pendapat penulis yang disertai dengan fakta. Ya, ada masalah sampah. Menurut pendapat penulis itu bagaimana? Terus fakta tentang sampah bagaimana? Nah, itu namanya rangkaian argumen. Kemudian yang ketiga pernyataan ajakan, yaitu dorongan untuk melakukan sesuatu. Jadi nanti di dalam teks itu ada sebuah kalimat yang mendorong membaca untuk melakukan sesuatu sesuai dengan isi masalah yang akan disampaikan dalam tulisan itu. Kemudian yang terakhir adalah penegasan kembali. Penegasan kembali itu berisi simpulan atau rangkuman dari apa yang sudah dipaparkan dari mulai isi, argumen, dan ajakan. Biasanya penegasan kembali itu mengulangi apa yang sudah diucapkan atau dituliskan di tulisan sebelumnya. Ya, jadi penegasan kembali itu hanya mengulang. Kalau di pernyataan ajakan sudah mengajak untuk menjaga kebersihan, maka di penegasan kembali juga akan mengajak untuk menjaga kebersihan. Cukup ini saja review materi yang berkaitan dengan teks persuasi dari pengertian dan strukturnya. Kemudian marilah kita mencoba untuk berlatih mengerjakan soal berkaitan dengan teks persuasi. Di sini ada bacaan tentang manfaat jalan kaki. Pengenalan isunya sebagai berikut. Masih banyak yang berasumsi bahwa jalan kaki tidak bermanfaat. Padahal olahraga yang ringan dan murah ini mengandung sejumlah manfaat baik bagi tubuh kita. Ya. Ini pengenalan isu. Masalah yang akan dibahas adalah banyak orang yang menganggap jalan kaki tidak bermanfaat. Apakah ini benar? Ya, mari kita baca selanjutnya.
Menurut sebuah studi yang dikutip dari situs Allo Dokter, berolahraga jalan kaki selama 30 menit ternyata mampu menurunkan resiko penyakit jantung sebanyak 40%. Berdasarkan data tersebut, berarti olahraga jalan kaki dapat memicu jantung untuk terus berdenyut lebih kencang, sehingga jantung pun menguat dan sirkulasi darah pun kian meningkat. Selain itu, berjalan kaki secara teratur juga dapat menurunkan kolesterol dalam tubuh. Hal ini dikarenakan berjalan kaki akan menuntut tubuh bergerak secara konstan yang mengakibatkan lemak dan kolesterol pun akan semakin menurun. Ya, kalimat-kalimat yang barusan dibaca itu merupakan argumen. Ya, argumen pendapat. Pendapatnya siapa? Pendapat si penulis. Bahwa menurut sebuah studi, ya ini berarti argumennya, datanya itu berdasarkan dari situs Allo Dokter bahwa berolahraga jalan kaki selama 30 menit itu banyak manfaatnya. Ya. Kemudian ajakannya bagaimana? Pernyataan ajakannya, oleh karena itu, biasakanlah berolahraga jalan kaki minimal selama 30 menit. Nah, ini adalah pernyataan ajakan. Kalimat yang mengajak. Persuasinya di sini. Kemudian penegasan kembalinya adalah membiasakan olahraga secara teratur dapat membantu agar tubuh makin sehat dan terhindar dari serangan jantung serta penyakit yang disebabkan oleh kolesterol. Dari kalimat ini, kita dapat mengetahui bahwa kalimat ini merupakan penegasan kembali dari apa yang sudah diutarakan sebelumnya di kalimat-kalimat sebelumnya. Ya, jadi dengan olahraga, khususnya jalan kaki, akan dapat membantu tubuh makin sehat dan terhindar dari serangan jantung. Itu ya. Jadi yang pertama adalah pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. Apakah struktur ini bisa dibolak-balik? Tidak. Ya. Struktur ini adalah struktur baku, sehingga tidak boleh dibolak-balik. Teks persuasi pasti strukturnya yang pertama pengenalan isu, yang kedua rangkuman argumen, yang ketiga pernyataan ajakan, dan yang keempat adalah penegasan kembali. Jadi kalian hanya bertugas untuk menentukan mana bagian pengenalan isu, mana bagian rangkuman argumen, mana pernyataan ajakan, dan mana penegasan kembali. Ya, latihan soal struktur teks persuasi. Pentingnya sarapan. Di dalam teks ini ada titik-titik. Silahkan kalian isi. Titik-titik yang pertama itu bagian apa, titik-titik yang kedua bagian apa, yang ketiga bagian apa, dan yang keempat bagian apa. Ya, silahkan dibaca dan dicermati. Kemudian kita akan berlatih untuk mengerjakan pilihan ganda. Di sini ada bacaan. Lihatlah diri Anda lebih dalam lagi. Pasti terdapat sebuah potensi yang bisa Anda asah menjadi suatu yang membanggakan. Berprestasi tidak hanya mencakup pada bidang akademik saja. Banyak bidang lain yang bisa Anda andalkan seperti olahraga, seni, dan masih banyak lagi. Marilah asah potensi-potensi tersebut sehingga bisa menjadi suatu hal yang bisa menuntun Anda meraih prestasi. Pertanyaannya, kalimat yang berisi ajakan ditandai dengan nomor. Ya, silahkan kalian jawab di buku tulis. Yang kedua, kesimpulan isi teks persuasi di atas adalah, silahkan dipilih, ditulis pilihannya beserta kalimat pilihannya.
Pertanyaan yang ketiga, tahukah Anda bahwa setiap harinya populasi manusia di bumi semakin bertambah? Salah satu dampak yang dihasilkannya adalah luas hutan yang semakin berkurang karena dijadikan tempat tinggal. Struktur teks berdasarkan kutipan tersebut adalah, silahkan dipilih, ditulis ABCD-nya dan kalimatnya. Soal nomor 4. Semakin besar isi kandungan tar dan nikotin dalam sebatang rokok, semakin besar pula dampak negatif yang diterima oleh tubuh kita. Dampak negatif bagi perokok aktif dan pasif di antaranya adalah penyakit jantung, kanker, dan impoten. Selain itu, gangguan kehamilan dan janin merupakan dampak negatif bagi wanita yang menjadi perokok aktif. Struktur teks berdasarkan kutipan tersebut adalah, silahkan dipilih jawabannya. Pertanyaan nomor 5 atau pertanyaan terakhir. Mayoritas permainan tradisional mengajarkan kebersamaan dan membangun relasi sosial karena tidak bisa dimainkan sendiri. Hingga kini sejumlah permainan tradisional masih hidup dalam masyarakat. Layang-layang merupakan jenis permainan paling populer, diikuti petak umpet, kelereng, congklak, dan main tali. Sekolah dan keluarga harus memberikan tempat untuk melestarikan permainan yang lahir dari kreativitas masyarakat dan alam sekitar tersebut. Apalagi perkembangan teknologi dan internet seperti gawai dan PlayStation yang lebih individual cara bermainnya perlahan-lahan mulai menggeser permainan tradisional dari dunia anak-anak. Silahkan dijawab pertanyaannya. Penggalan teks di atas termasuk ke dalam struktur teks persuasi, yakni, silakan dipilih A, B, C, D, dan diikuti dengan kalimatnya. Demikian latihan soal yang kita kerjakan. Tetap semangat latihan soal ya, karena nanti kita akan latihan soal lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih sulit, lebih kompleks, dan lebih menantang pikiran kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.